Tim gabungan menangkap sekaligus dua tersangka pembunuhan owner Dedesel Gisting yang merupakan warga dusun Kebun Kelapa, Pekon Sinar Banten, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus tersebut. Kedua tersangka merupakan teman dekat korban bernama Bakas Maulana alias Alan, warga Pekon Talang Padang, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, dan Syahrial Aswad, warga desa Nabang Sari, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Kasat Reskrim Polres Tanggamus Ibtu Ramon Jamora dalam pers rilis mengatakan, TK 308 Polres Tanggamus dan TK 308 Polsek Pugung setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan titik terang keberadaan pelaku. Sehingga pada Rabu 13 Juli 2021 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, bertempat di Desa Nabang Sari, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, berhasil ditangkap Syahrial Aswad. Berdasarkan keterangan Syahrial Aswad, selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan Bakas Maulana alias Alan di Pekon Luah, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Dalam pers rilis yang dipimpin Kabak Ops Polres Tanggamus, Kompol Bunyamin, tersebut terungkap aksi keji pembunuhan dilakukan kedua tersangka di sebuah gubuk perkebunan pepaya di wilayah Dusun Kebumen, Pekon Banjar Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Usai mereka melakukan persetubuhan Minggu malam 11 Juli 2021. Pembunuhan tersebut terencana sebab sebelum kejadian, tersangka Bakas Maulana alias Alan menghubungi Syahrial Aswad via WhatsApp, menceritakan kekecewaannya kepada korban. Kekecewaan tersebut setiap melakukan persetubuhan korban yang selalu tidak menepati janjinya pembayaran. Semisal janji 500.000, maka dia membayar 300.000, dan itu selalu berulang. Gayung bersambut, Syahrial Aswad yang dulunya juga sering dikecewakan terkait pembayaran usai bersetubuh, juga mengiyakan niat Bakas Maulana alias Alan untuk menghilangkan nyawa korban. Untuk menghilangkan jejak usai memastikan korban meninggal, tersangka Bakas Maulana mengambil plastik bekas ikan yang telah disiapkan di jok motor dan kembali ke TKP guna membungkus korban Dede Saputra. Lalu kedua tersangka membawa mayat korban menggunakan motor korban dan membuangnya di tempat penampungan air di Kebun Karet, Dusun Jarak Pekon Tiuh Memon yang berjarak sekitar 1,5 km dari gubuk TKP pembunuhan. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana dan junto pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Yang mengajak ini adalah BM yang mengajak karena si SA ini temannya dulu juga pernah ada hubungan juga di sekitar bulan Juni 2020 dengan si SA, dan BM ini juga ada hubungan dengan si korban. Si pelaku Z ini juga kabarnya mantan pacar dari si korban, benar? Ya betul, si SA ini mantan pacarnya dari si korban dan juga pernah menjadi karyawan bekerja di kantor yang korban tersebut. Dan apa betul infonya kalau si ZA ini tanggal 21 nanti akan melangsungkan pernikahan nggak infonya? Ya, berdasarkan informasi yang didapat dari rekan penyidik bahwa saudara SA ini akan melaksanakan akad nikah. Itu yang melakukan sodomi satu orang atau dua orang? Yang melakukan pada saat peristiwa tersebut adalah BM, satu orang. Berarti si yang ZA ini saat itu hubungan itu bersembunyi itu tadi? Ya, jadi perencanaannya sudah mereka rencanakan dengan baik. Jadi pada saat si SA ini menunggu di tempat untuk eksekusi, si BM ini mengajak korban. Setelah melakukan hubungan, terjadilah pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama antara BM dengan SA. Dan di lokasinya di mana dan untuk lokasi berhubungan itu dan? Lokasinya tidak jauh di Dusun Kebumen, termasuk Kecamatan Pugung. Di gubuk-gubuk itu dan ya? Ya, di gubuk kemarin kita sudah melakukan pra-rekonstruksi terhadap peristiwanya tersebut.
Dekat nggak dan dengan tempat pembuangan mayat itu? Jarak antara TKP pembunuhan dengan pembuangan mungkin sekitar 1,5 kilo jaraknya. Karena sebenarnya kalau lurus dekat, tapi dia memutar mengikuti jalan besar. Sementara tersangka, Bakas Maulana, kepada wartawan mengaku sakit hati karena korban Dede kerap tidak menepati janji, utamanya mengenai bayaran saat bercinta. Ia juga mengaku bahwa jalinan asmara dengan korban Dede terjalin sejak awal 2020. Sudah hampir 2 tahun dari tahun 2019. Sebelumnya memang karyawan apa gimana? Kenal teman biasa. Ada hubungan spesialis apa dengan korban? Hubungan spesialis itu diawali dari awal 2020. Suaranya nggak ada. Terus? Sampai Februari. Itu gimana hubungannya itu? Apa sampean sebagai pacar apa perempuan apa kayak laki-laki? Saya sebagai laki-laki. Laki-laki, korban itu perempuan gitu? Iya. Oh gitu. Terus kenapa bisa tega membunuh? Padahal dia kan kawan sendiri. Pacar sendiri. Ya, saya sakit hati sama dia. Apa latar belakangnya gitu? Gak dikasih duit ya? Ingkar dia sama saya. Ingkar apa ingkarnya? Jadi janji kasih sekian, kasihnya kurang. Apa itu? Apa itu? Duitnya. Janji apa itu? Janji mau ngasih duit sekian. Setelah buat apa maksudnya? Setelah apa? Setelah main. Main apa? Main apa? Berhubungan badan. Itu yang terakhir kali apa sering itu? Sering. Udah berapa kali? Udah berapa kali main begituan? Sering ya. Dari Tanggamus, Rio Aldipo, Ricky Resnov, Saburai TV melaporkan.